Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami tentang jaringan dan komunikasi data. Nah, nama anggota kelompok kami yang pertama. Nama saya Alivia Risa Putri. Nama saya Evan Kurniawan. Nama saya Marco Dinata. Nama saya Rahma Regina Putri. Nama saya Sulfina Etas. Nama saya Rizky Febrianto. Nama saya Saiful Duyarti. Baiklah, langsung saja ke materinya. Materi pertama itu akan dibacakan oleh Ica. Baiklah, yang pertama yaitu jaringan komputer dan jenis jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Jenis-jenis jaringan komputer ada 7. Yang pertama yaitu Personal Area Network. Personal Area Network adalah hubungan antara 2 atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh, yang biasanya jaringan ini berjarak 4-6 meter, dan jenis ini digunakan menggunakan HP dan komputer. Yang kedua yaitu Local Area Network, yang sangat sering ditemui di warnet, kampus, sekolah, ataupun perkantoran yang membutuhkan hubungan atau koneksi antara 2 komputer atau lebih dari dalam suatu ruangan. Yang ketiga yaitu Wide Area Network, untuk mencakup daerah geografis yang luas, yang seringkali mencakup sebuah negara, bahkan benua, yang kumpulannya terdiri dari mesin-mesin yang bertujuan untuk menjalankan program atau aplikasi pemakai. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Ipung. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Metropolitan Area Network. MAN merupakan sebuah jaringan komputer suatu kota yang memiliki transfer data dengan kecepatan tinggi. Jaringan tersebut menghubungkan berbagai lokasi dalam satu kota, misalnya perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN merupakan gabungan dari jaringan LAN yang hanya bisa menghubungkan satu gedung saja. Selanjutnya, fungsi Metropolitan Area Network. Fungsi utama dari Metropolitan Area Network adalah menghubungkan komputer dan juga perangkat lain sehingga bisa melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, karakteristik Metropolitan Area Network. Yang pertama adalah MAN mencakup area yang cukup luas, antara 5 hingga 50 km. Jaringan MAN umumnya tidak memiliki satu organisasi tertentu. MAN kerap bertindak sebagai jaringan dengan kecepatan tinggi untuk sumber daya daerah. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu intranet. Intranet merupakan jaringan komputer yang saling berhubungan atau tersambung yang digunakan oleh suatu sistem organisasi maupun lembaga, atau suatu jaringan komputer yang berbasis protokol TCP atau IP. Layaknya jaringan internet, hanya saja penggunanya yang dibatasi atau lebih tertutup, jadi tidak semua pengguna atau orang dapat secara mudah mengakses jaringan intranet, serta hanya orang yang tertentu saja yang dapat masuk dan menggunakan jaringan intranet. Kita lanjut ke fungsi intranet. Yang pertama adalah mengkomunikasikan komputer satu dengan yang lain. Persis seperti internet, tetapi memiliki layanan yang tak terbatas, tak seluas, dan tak seberagam di jaringan internet. Yang kedua adalah untuk membantu alat dan aplikasi, misalnya kolaborasi dalam kerjasama, atau untuk memfasilitasi bekerja dalam kelompok dan telekonferensi, atau direktori perusahaan yang sudah canggih, penjualan dan alat manajemen hubungan dengan pelanggan, manajemen proyek. Kita masuk ke keuntungan dan kelemahan dari intranet. Keuntungan yang pertama dari intranet adalah meningkatkan efisiensi waktu. Yang kedua, efektivitas kerja. Yang ketiga, keseragaman informasi. Yang keempat, meningkatkan kerjasama. Dan yang kelima, kemudahan sistem publikasi web. Selanjutnya, kelemahan dari sistem intranet. Yang pertama adalah perlu pelatihan untuk mendidik anggota. Yang kedua, informasi yang salah akan segera beredar. Yang ketiga, memungkinkan untuk mengirim hal yang kurang sopan. Yang keempat, diperlukan tenaga ahli untuk membangun dan mengembangkan internet. Selanjutnya adalah jaringan extranet. Extranet merupakan jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, supplier, penjual, vendor,
mitra partner, dan pelanggan. Extranet juga dapat diartikan sebagai intranet, sebuah perusahaan yang dilebarkan bagi pengguna di luar perusahaan. Kita masuk ke keuntungan extranet. Yang pertama adalah peningkatan dalam efektivitas berbisnis. Yang kedua adalah proses dalam informasi lebih cepat. Yang ketiga adalah mengurangi biaya komunikasi, transportasi maupun administrasi. Yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Yang kelima adalah akses draft dokumen serta presentasi multimedia untuk komentar ataupun persetujuan klien. Selanjutnya, kita masuk ke kelemahan dari jaringan extranet. Yang pertama adalah biaya tinggi pada awal pengembangan. Yang kedua adalah membutuhkan staf ahli untuk mengembangkan extranet. Yang ketiga adalah membuat kontrak selama beberapa waktu untuk perencanaan, pengembangan, review, dan pelaksanaan. Yang keempat adalah melakukan pemeliharaan teratur, upgrade, dan lain-lain. Yang kelima adalah memerlukan sejumlah besar IS waktu dan energi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Marco Dinata. Selanjutnya adalah internet. Definisi internet. Internet atau interconnected networking berarti jaringan komputer yang saling tersambung atau terhubung antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, sehingga membentuk sebuah jaringan komputer yang luas di seluruh dunia. Jaringan internet tersebut dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, saling bertukar informasi, ataupun saling tukar-menukar data. Sejarah internet. Internet sebelumnya sudah dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut dengan ARPANET. ARPANET atau Advanced Resource Project Agency Network akan mendemonstrasikan bagaimana cara suatu hardware dan software komputer yang memiliki basis unik dapat melakukan suatu komunikasi dalam jarak yang tak terhingga melalui saluran telepon. Semua standar yang telah ditetapkan proyek ARPANET sekarang menjadi sebuah cikal bakal pembangunan protokol baru yang dikenal dengan sebagai TCP/IP. Tujuan awal proyek tersebut dibangun adalah untuk kepentingan militer saja. Pada awal mulanya, ARPANET hanya dapat menghubungkan 4 situs saja, di mana mereka membentuk suatu jaringan yang terpadu pada tahun 1969 dan secara umum ARPANET telah diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Kemudian ARPANET pecah menjadi dua, yaitu MILNET yang digunakan sebagai keperluan militer dan ARPANET baru yang lebih kecil yang digunakan sebagai keperluan non-militer. Gabungan kedua jaringan tersebut akhirnya mulai dikenal dengan nama DARPA, Internet, yang kemudian telah disederhanakan menjadi Internet. Jaringan Internet itu sifatnya ada dua. Yang pertama, sifatnya terbuka, yang artinya dapat diakses oleh siapa saja asalkan dapat terhubung dengan jaringan Internet. Yang kedua itu jangkauan yang luas dan tak terbatas, yang artinya di mana si pengguna dapat menjangkau seluruh belahan dunia tanpa batasan. Keuntungan dan kerugian Internet. Yang pertama itu bidang pendidikan. Keuntungannya, dengan internet siswa dapat belajar melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, mudahnya seorang pelajar untuk bisa mencari program beasiswa yang diadakan di seluruh dunia. Yang ketiga, siswa dapat mudah mencari bahan untuk mengembangkan ilmu mereka. Yang keempat, seorang guru atau pelajar dapat dengan mudah memberi tugas pelajaran melalui sebuah website. Yang kelima, lembaga pendidikan atau guru dapat dengan mudah memberikan pengumuman kepada siswa melalui sarana internet. Kerugian dari internet bidang pendidikan. Yang pertama itu banyak siswa yang mencontoh atau menjiplak karya orang lain untuk diakui menjadi karyanya di depan pengajarnya. Yang kedua, sering digunakan siswa untuk hal yang bukan berhubungan dengan pendidikan, yang bisa membuat pelajaran terbengkalai. Selanjutnya itu di bidang ekonomi. Keuntungan internet di bidang ekonomi yang pertama itu semakin mudahnya orang melakukan jual beli secara online. Yang kedua, jual beli ini ditunjang juga dengan berbagai kemudahan transaksi online, seperti yang dilakukan Bank BCA sejak dulu. Semakin tingginya transaksi online, BIRED akan semakin banyak lapangan kerja yang akan dibuka. Kerugian internet di bidang ekonomi. Yang pertama itu maraknya penipuan seperti toko online palsu dan lainnya. Yang kedua itu maraknya kejahatan yang melibatkan transaksi kartu kredit. Yang ketiga, maraknya pencurian data perusahaan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Selanjutnya, bidang sosial. Keuntungan internet bidang sosial. Yang pertama, komunikasi berkembang cepat. Yang kedua, masyarakat dengan mudah mengakses hiburan dari belahan dunia manapun. Yang ketiga, masyarakat sekarang dimanjakan dengan kemudahan dalam kehidupan seperti melakukan pembayaran tagih listrik, PDAM, dan lainnya. Kerugian internet bidang sosial. Yang pertama itu komunikasi tidak lagi bertatap muka seperti dahulu, yang dapat menjauhkan teman yang keberadaannya jauh dengan kita karena lebih memilih komunikasi dari internet, bersifat individualis. Selanjutnya, perlengkapan pendukung internet. Yang pertama itu modem. Modem itu singkatan dari modulator
demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Jadi, modem adalah alat komunikasi dua arah. Jenis modem secara fisiknya ada dua, yaitu modem eksternal dan internal. Seperti yang dilihat di gambar, yang berwarna coklat itu modem eksternal, yang berbentuk chips itu modem internal. Jenis-jenis modem itu ada modem ISDN, modem GSM, modem analog, modem ADSL, modem teknologi kabel, dan modem CDMA. Yang kedua itu hub. Hub merupakan perangkat keras yang sangat penting dalam jaringan komputer. Hub berfungsi sebagai perangkat keras penerima sinyal dari sebuah komputer dan merupakan titik pusat yang menghubungkan ke seluruh komputer dalam jaringan tersebut. Jenis hub berdasarkan fungsinya ada dua, yaitu hub pasif. Berfungsi sebagai pemisah atau pembagi jaringan, akan tetapi tidak melakukan penguatan sinyal sehingga hub ini tidak membutuhkan tenaga listrik tambahan. Yang kedua itu hub aktif, berfungsi sebagai penghubung jalur secara fisik dan penguat sinyal dalam jaringan. Akan tetapi hub aktif membutuhkan tenaga listrik tambahan untuk bekerja. Yang ketiga itu router. Router merupakan perangkat kelas jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Router memiliki fungsi utama untuk membagi atau mendistribusikan IP address, baik itu secara statis maupun DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, pada semua komputer yang terhubung ke router tersebut. Yang keempat itu bandwidth. Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit atau detik, atau biasanya disebut dengan bit per second atau BPS, antara server dan silent dalam waktu tertentu. Fungsi bandwidth adalah untuk menghitung transaksi data. Bandwidth terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu bandwidth digital, yaitu volume atau jumlah suatu data dalam satuan BPS atau bit per second yang bisa dikirim melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi. Yang kedua itu bandwidth analog, merupakan suatu perbedaan antara frekuensi yang terendah dan frekuensi yang tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan hertz atau Hz, yang bisa menentukan banyaknya informasi atau data yang dapat ditransmisikan dalam satu saat. Yang ketiga itu switch. Switch adalah suatu jenis komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub dalam membentuk jaringan komputer yang lebih besar atau menggabungkan komputer-komputer yang memiliki kebutuhan akan bandwidth yang cukup besar. Fungsi switch yaitu sebagai manajemen lalu lintas yang terdapat pada suatu jaringan komputer, mengirimkan paket data untuk sampai ke tujuan dengan perangkat yang tepat. Berdasarkan model OSI atau Open System Interconnection, switch terbagi menjadi dua, yaitu switch layer 2. Terdapat pada lapisan model OSI di mana switch dapat meneruskan paket dengan melihat MAC address tujuan. Switch juga dapat melakukan fungsi read antara segmen-segmen LAN. Yang kedua itu switch layer 3. Berada pada network layer yang ada pada lapisan model OSI di mana switch dapat meneruskan paket data menggunakan IP address. Switch layer 3 sering disebut dengan switch routing atau switch multi-layer. Berikutnya pengaplikasian internet. Yang pertama itu email dan pushmail. Email adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Pushmail digunakan untuk menggambarkan sistem surat elektronik yang menyediakan kemampuan selalu siaga. Contoh email itu seperti Gmail, Yahoo, dan lain-lain. Selanjutnya itu blog. Blog berasal dari kata web dan blog atau weblog, yang berarti catatan online yang berada di web. Blog adalah situs web yang berisi tulisan, artikel, atau informasi bermanfaat yang diupdate secara teratur dan dapat diakses secara online baik untuk umum maupun pribadi. Ciri-ciri blog: memiliki nama dan alamat yang bisa diakses secara online, memiliki tujuan, memiliki isi atau postingan yang berupa artikel, catatan, dan informasi lainnya. Postingan atau isi blog terarsip. Isi blog umumnya selalu bertambah atau terupdate sesuai dengan tujuan blog. Selanjutnya situs dan www. Situs web atau website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. World Wide Web atau www adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Dokumen web dibuat dengan menggunakan format HTML.
HTML. Selanjutnya itu search engine atau mesin pencari. Mesin pencari atau search engine adalah suatu program komputer yang dirancang untuk membantu, mempermudah, mempercepat seseorang untuk menemukan informasi atau data yang diinginkan. Mesin pencari akan berfungsi setelah mempunyai kriteria database yang dibuat sebelumnya dan akan menampilkan hasil yang sesuai dengan kriteria mesin pencarian. Beberapa mesin pencari yang sering dikenal itu ada Google, Yahoo, Bing, Lev, AltaVista, AOL, AldoWeb, Baidu, Logsmart, Ask, dan Open Directory. Selanjutnya itu OLAP. OLAP atau Online Analytical Processing adalah teknologi yang memproses data dalam database pada struktur multidimensi, menyediakan jawaban yang cepat untuk query dan analisis yang kompleks. Karakteristik OLAP adalah yang pertama itu mengizinkan user melihat data dari sudut pandang logikal dan multidimensional pada data warehouse, memfasilitasi query yang kompleks dan analisa bagi user. Yang ketiga itu mengizinkan user melakukan drill down untuk menampilkan data pada level yang lebih detail atau roll up untuk agregasi dari suatu dimensi atau beberapa dimensi. Yang keempat itu menyediakan proses kalkulasi dan perbandingan data. Yang kelima itu menampilkan hasil dalam bentuk number termasuk dalam tabel dan grafik. Selanjutnya itu virtual office. Virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasikan di dunia internet. Dengan kata lain, tidak mempunyai kantor real, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Layanan komunikasi kantor virtual. Yang pertama itu resepsionis jarak jauh. Yang kedua itu gedung kantor virtual. Yang ketiga itu layanan jawab atau call center. Yang keempat itu kotak suara. Yang kelima itu asisten virtual. Selanjutnya itu layanan ruang kantor virtual. Yang pertama itu alamat profesional. Yang kedua itu alamat surat. Yang ketiga itu resepsionis. Keempat itu resepsionis virtual. Yang kelima itu business meeting space. Yang keenam itu sebuah kantor layanan lengkap virtual akan menyediakan internet board, fax, fotokopi, printer, fitur telepon tingkat lanjut, conference call, video conferencing, lobby atau ruang tunggu, dan dapur. Manfaat dari kantor virtual atau virtual office adalah efisiensi waktu, efisiensi tempat, menghemat biaya pengeluaran. Keuntungan kantor virtual atau virtual office, yang pertama itu biaya fasilitas yang rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, kontribusi sosial. Yang selanjutnya kerugian kantor virtual atau virtual office. Yang pertama itu mental atau moral yang rendah. Yang kedua itu kekhawatiran akan risiko keamanan. Selanjutnya itu telekommuting. Istilah telekommuting diperkenalkan karena merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan telekommuting yang pertama itu fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Yang kedua itu perusahaan akan memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan komunikasi pada telekomuter jika dibandingkan dengan lingkungan kantor biasa, di mana sebagian besar informasi dikomunikasikan dalam percakapan informal dan melalui observasi. Kerugian telekommuting. Karena sifatnya yang terisolasi, karyawan dapat merasa menjadi anggota yang kurang dianggap penting. Yang kedua itu kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir. Yang ketiga itu meningkatnya ketegangan keluarga. Selanjutnya itu hoteling. Hoteling merupakan ide dari perusahaan dalam hal menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruang dan dukungan kantor. Keuntungan hoteling adalah pemanfaatan sumber daya dan ruang yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Kerugian hoteling adalah anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan dan tidak lagi memiliki ruang kantor pribadi. Hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas dan potensi dampak negatif pada budaya korporat. Yang terakhir itu sosial media. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Selanjutnya adalah topologi bintang. Topologi star atau juga bisa disebut topologi bintang
adalah topologi jaringan yang berbentuk konvergensi dari moda ke setiap node atau pengguna. Pada topologi biasanya bisa dikatakan ciri-ciri topologi bintang adalah terdapatnya switch yang menyambungkan setiap komputer server dan klien. Kelebihan topologi bintang. Yang pertama, dapat dipakai pada server dan klien. Yang kedua, sangat ringan dalam maintenance. Yang ketiga, speed transfer pada jaringan komputer sama besar. Yang keempat, dapat menggunakan berbagai tipe kabel. Kemudahan operasi jaringan. Dan yang keenam, mudah dalam pengembangan. Ke bintang. Yang pertama, banyak kabel yang dibutuhkan. Yang kedua, hub atau switch perlu perawatan. Lalu lintas padat bisa menurunkan kecepatan transfer data. Yang keempat, biaya membangun jaringan lebih tinggi. Topologi rantai atau linear. Topologi ini perluasan dari jenis topologi bus, di mana kabel utama terhubung ke setiap titik komputer dengan isi konektor. Ciri-ciri topologi rantai yang pertama menggunakan konektor isi dan kabel RJ58. Yang kedua, tipe topologi adalah menggunakan pengembangan dan kelebihan topologi rantai. Yang pertama, mudah mengatur dalam komputer. Yang kedua, biaya konstruksinya sangat karena hanya perlu beberapa kabel. Yang ketiga, tata letaknya sederhana, jadi tidak perlu terlalu rumit tidak memerlukan kontrol pusat atau server, hingga semua komputer di jaringan dapat bekerja tanpa sentral atau server. Yang kelima, mudah dikembangkan, dan yang proses penambahan atau dan pengurangan terminal tidak sepenuhnya rahasia yang senang berlangsung. Dan yang ketujuh, jar sangat banyak digunakan dalam jaringan skala kecil. Kekurangan topologi rantai atau linear. Yang pertama, deteksi dan isolasi kesalahan yang terjadi di jaringan akan sangat sedikit dilakukan. Yang kedua, lalu lintas dalam jaringan yang menghubungkan kabel sangat padat dan tinggi, sehingga dapat menyebabkan lambat atau macet. Yang ketiga, proses keamanan data yang ditransfer dalam jaringan kurang terjamin. Yang keempat, membutuhkan repeater jika digunakan untuk transfer jarak jauh. Yang kelima, sulit untuk mendeteksi masalah ketika mereka terjadi hanya pada satu komputer. Yang keenam, jika ada peningkatan jumlah pengguna, akan berdampak pada pengurangan kecepatan jaringan, sehingga proses transfer data bisa melambat. Yang terakhir adalah topologi bus. Topologi bus yaitu jenis topologi jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya, atau memakai kabel sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. Pengertian lain dari topologi bus adalah jenis topologi yang memakai kabel tunggal sebagai media transfernya, yang mana semua klien yang memakai topologi ini akan saling terhubung. Ciri-cirinya merupakan teknologi lama yang disambungkan dengan satu kabel ke dalam satu baris. Berikutnya adalah setiap komputer tidak tersambung ke komputer lain secara langsung, tetapi menggunakan kabel tunggal yang merupakan media transmisinya. Selanjutnya, yaitu kelebihan topologi bus. Yang pertama, karena sederhana, maka akan sangat mudah untuk memperluas jaringan di topologi bus. Yang kedua, biaya yang lebih murah dan ringan jika dibandingkan dengan susunan jaringan lain. Yang ketiga, memiliki layout kabel yang sederhana. Dalam pemasangan topologi bus yang digunakan sangat sederhana, sehingga pemasangannya lebih mudah. 4. Mudah untuk dikembangkan. Karena dalam perkembangannya, jaringan komputer baik klien atau server dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu komputer lain. Kekurangan topologi bus. Yang pertama, deteksi dan isolasi kesalahan pada jaringan kecil, sehingga apabila mengalami gangguan, maka lebih sulit untuk diidentifikasi kesalahan yang muncul. Yang kedua, padatnya jalur lalu lintas data. Yang ketiga, jika ada gangguan pada kabel pusat, maka semua jaringan akan mengalami gangguan juga. Dan yang keempat, membutuhkan repeater untuk menggunakan jika jarak jauh. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gina. Selanjutnya adalah teknologi nirkabel. Teknologi jaringan nirkabel sebenarnya terbentang luas mulai dari komunikasi suara sampai dengan jaringan data, yang mana membolehkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel pada suatu jarak tertentu. Gelombang mikroterestrial. Media transmisi non-fisik terestrial adalah media transmisi dalam bentuk gelombang radio yang perambatannya tidak jauh atau seolah-olah sejajar dengan bumi, tidak termasuk transmisi satelit. Pemakaian gelombang radio sebagai media transmisi biasanya ditentukan berdasarkan frekuensi atau panjang gelombang. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang melewati titik tertentu dalam suatu interval waktu yang berlainan. Selanjutnya, satelit komunikasi merupakan satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan
radio pada frekuensi gelombang mikro. Kebanyakan satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron atau orbit geostasioner, meskipun beberapa tipe terbaru menggunakan satelit pengorbitan bumi rendah. Berikutnya, LAN nirkabel, disebut juga dengan Wireless Local Area Network atau WLAN, merupakan suatu jenis jaringan yang menggunakan gelombang radio sebagai suatu alat media transmisi data. Kelebihan WLAN. Yang pertama, mobilitas tinggi, memungkinkan pemakainya untuk mengakses dimanapun dia berada. Tentunya dalam jangkauan WLAN tak terpaku satu tempat saja. Yang kedua, mudah dan cepat instalasi. Instalasi WLAN tergolong mudah dan juga cepat, sebab dapat dilakukan tanpa harus memasangkan kabel di atap atau di dinding. Yang ketiga, sangat fleksibel, memungkinkan untuk membuat jaringan komputer di mana kabel tidak memungkinkan untuk digunakan. Yang keempat, menurunkan biaya kepemilikan. Meskipun biaya investasi awal untuk perangkat keras WLAN lebih mahal daripada LAN, tetapi biaya instalasi dan perawatan WLAN lebih murah, sehingga secara total dapat menurunkan besar biaya kepemilikan. Yang kelima, scalable, dapat menggunakan berbagai macam topologi jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan WLAN. Yang pertama, kerahasiaan dan keamanan data kurang terjamin. Yang kedua, biaya peralatan rata-rata mahal. Yang ketiga, delay atau penundaan yang besar. Yang keempat, adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Yang kelima, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Selanjutnya, Bluetooth yang akan dilanjutkan oleh Ivan. Kepada Ivan dipersilahkan. Ya, materi berikutnya itu Bluetooth. Bluetooth adalah suatu peralatan media komunikasi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah perangkat komunikasi dengan perangkat komunikasi lainnya. Bluetooth umumnya digunakan di handphone, komputer, atau PC, tablet, dan lain-lainnya. Sistem Bluetooth terdiri atas sebuah radio transceiver, base-link management dan control, baseband processor core, SRAM, UART, PCM, USB interface. Berikutnya adalah flash dan voice codec. Kelebihan Bluetooth yang pertama, dapat menembus rintangan, misalnya seperti dinding, kotak, dan sebagainya, walaupun jarak transisi hanya 10 meter. Yang kedua, tidak memerlukan media kabel ataupun kawat. Ketiga, dapat mensinkronisasi data dari handphone ke komputer atau laptop. Yang keempat, dapat dipakai sebagai perantara modem. Yang kelima, praktis dan tidak ribet dalam penggunaannya. Kekurangan Bluetooth, yang pertama itu memakai frekuensi yang sama dengan gelombang Wi-Fi. Yang kedua, kalau terlalu banyak koneksi Bluetooth di dalam satu ruangan akan sulit menemukan penerima yang dituju. Yang ketiga, sering beredar virus-virus yang disebar melalui Bluetooth, khususnya handphone. Yang keempat, cukup banyak mekanisme keamanan yang harus diperhatikan untuk mencegah kegagalan pengiriman data atau penerimaan data maupun. Kelima, kecepatan dalam transfer tidak tetap, tergantung dari perangkat yang dipakai untuk mengirim dan menerima data maupun informasi. Yang berikutnya yaitu ada radio frequency identification atau RFID, yaitu merupakan sebuah sistem identifikasi melalui frekuensi radio dengan melibatkan perangkat keras yang dikenal sebagai interogator atau pembaca dan tag. Juga dikenal sebagai label, serta perangkat lunak atau RFID, middleware RFID. RFID dapat digunakan untuk menyimpan dan menerima data secara jarak jauh dengan menggunakan suatu piranti bernama RFID tag atau transponder. RFID merupakan salah satu teknologi dari sistem pengidentifikasian suatu objek secara otomatis selain barcode, optical character recognition, biometrik, dan smart card. Ya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Vina. Para Vina, persilahkan. Selanjutnya ada pengguna akhir dan user friendly. Komputasi pengguna akhir atau EUC merujuk kepada sistem yang memungkinkan siapapun untuk membuat aplikasi. EUC
aplikasi. IUC adalah sejumlah cara untuk mengikutsertakan pengguna akhir ke sistem komputasi. Bentuk komputasi pengguna akhir sangat bervariasi, baik sekedar menekan beberapa button, menulis di atas sebuah bahasa skrip yang terkontrol, dan bahkan membuat dan menjalankan kode yang telah dibuat. Contoh dari komputasi pengguna akhir adalah sistem yang dibangun dengan bahasa pemrograman generasi keempat seperti Mapper atau SQL, atau salah satu bahasa pemrograman generasi kelima ICAD. Peranti lunak yang user-friendly adalah peranti lunak yang sederhana penggunaannya dan seringkali dikatakan mudah digunakan oleh pengguna. Kemudian tantangan etika dalam IT. Tanggung jawab etika praktisi bisnis. Yang pertama, etika bisnis. Etika bisnis berkaitan dengan berbagai pertanyaan etika yang harus dihadapi para manajer dalam pengambilan keputusan bisnis mereka sehari-hari. Selanjutnya, etika teknologi. Etika penting lainnya berkaitan secara khusus dengan penggunaan bentuk teknologi apapun yang beretika. Prinsip-prinsip etika teknologi ada 4. Yang pertama, profesional. Yang kedua, persetujuan berdasarkan informasi. Yang ketiga, keadilan. Yang keempat, minimalisasi risiko. Kemudian ada kode etik profesi AITP. Yang pertama, menghindari berbagai konflik kepentingan dan memastikan bahwa pemberi kerja menyadari potensi konflik apapun. Yang kedua, melindungi privasi dan kerahasiaan semua informasi yang dipercayakan. Yang ketiga, tidak salah dalam menyajikan atau menyembunyikan informasi yang berhubungan dengan situasi tertentu. Yang keempat, tidak mencoba untuk menggunakan sumber daya dari pihak pemberi kerja untuk keuntungan pribadi atau tujuan lainnya tanpa persetujuan yang memadai. Yang kelima, tidak mengeksploitasi kelemahan sistem komputer untuk keuntungan pribadi atau kepuasan pribadi. Selanjutnya, kejahatan komputer. Kejahatan komputer didefinisikan oleh Association of Information Technology Professional atau AITP meliputi yang pertama, penggunaan, akses, modifikasi, dan pengaturan hardware, software, data, atau sumber daya jaringan secara tidak sah. Yang kedua, pemberian informasi secara tidak sah. Yang ketiga, pembuatan kopi software secara tidak sah. Yang keempat, mengingkari akses pemakai akhir ke hardware, software, data, atau sumber daya jaringannya sendiri. Yang kelima, menggunakan atau berkonspirasi untuk menggunakan sumber daya komputer atau jaringan untuk secara ilegal mendapatkan informasi atau profesi berwujud. Selanjutnya, contoh dalam kejahatan komputer. Yang pertama ada praktik hacking. Hacking dalam dunia komputer adalah penggunaan komputer yang obsesif atau akses dan penggunaan tidak sah dalam sistem jaringan komputer. Yang kedua, pencurian di dunia maya. Dalam sebagian besar kasus, kejahatan ini adalah pekerjaan orang dalam yang melibatkan akses jaringan secara tidak sah serta perubahan database komputer untuk penipuan agar dapat menutupi jejak para karyawan yang terlibat. Yang ketiga, penggunaan yang tidak sah di tempat kerja. Penggunaan tidak sah atas sistem komputer dan jaringan dapat disebut pencurian waktu dan sumber daya. Hal ini berkisar dari melakukan kegiatan konsultasi pribadi atau keuangan pribadi, atau memainkan video game untuk menggunakan secara tidak sah internet di jaringan perusahaan. Yang keempat, pembajakan software. Program komputer adalah properti berharga yang karenanya merupakan subjek pencurian dari sistem komputer. Akan tetapi, pembuatan kopi software secara tidak sah atau pembajakan software juga merupakan bentuk umum dari pencurian software. Yang kelima, pelanggaran hak cipta intelektual. Software bukanlah satu-satunya subjek hak cipta intelektual dalam pembajakan berbasis komputer. Versi yang digitalkan dapat dengan mudah ditangkap oleh sistem komputer serta disediakan untuk banyak orang agar dapat diakses atau di-download dalam situs web, di internet, dan lainnya. Yang terakhir, virus dan worm komputer. Virus adalah istilah yang lebih populer, tetapi secara teknis, virus adalah kode program yang tidak dapat bekerja tanpa dimasukkan ke dalam program lain. Worm adalah program berbeda yang dapat
jalan tanpa perlu diarahkan. Selanjutnya, berbagai isu privasi. Isu mengenai privasi yang penting sedang diperdebatkan dalam dunia bisnis dan pemerintah. Karena teknologi internet mempercepat semua keberadaan koneksi telekomunikasi global dalam bisnis dan masyarakat. Contohnya, yang pertama mengakses pribadi email seseorang dan catatan komputernya, serta mengumpulkan dan berbagi informasi mengenai keuntungan individual yang didapat dari kunjungan individual yang didapat dari mereka pada berbagai situs web internet serta newsgroup atau pelanggaran privasi. Yang kedua, selalu mengetahui lokasi seseorang, terutama ketika telepon genggam dan penyerantan menjadi makin erat dihubungkan dengan orang daripada tempat atau pemonitoran komputer. Yang ketiga, menggunakan informasi pelanggan yang didapatkan dari banyak sumber untuk memasarkan layanan bisnis tambahan atau pencocokan komputer. Kemudian privasi dalam internet. Internet terkenal karena dapat memberikan anonimitas bagi para pemakainya. Padahal sebenarnya mereka sangat mudah dilihat dan terbuka terhadap terjadinya pelanggaran atas privasi mereka. Pencocokan komputer dalam pencocokan komputer atas data adalah ancaman kontroversial. Para individu telah dipenjara telah pemberiannya karena profil fisik mereka atau data personal mereka telah digunakan oleh software pembuat profil untuk mencocokkan mereka secara tidak benar atau tidak tepat digenggam individual lain yang sah. Yang kemudian hukum privasi. Banyak hukum privasi pemerintah yang mencoba untuk menegakkan privasi dari file dan komunikasi berbasis komputer. Contoh US Computer Matching and Privacy Act yang mengatur pencocokan data dalam file lembaga federal agar dapat memverifikasi kesesuaian untuk program federal. Selanjutnya, manajemen keamanan teknologi informasi. Terdapat banyak ancaman signifikan atas keamanan dari sistem informasi dalam bisnis. Itulah alasan mengapa bagian ini didedikasikan untuk mengeksplorasi berbagai metode yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola keamanan mereka. Para manajer bisnis dan praktisi bisnis bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan informasi bisnis dalam unit bisnis mereka. Seperti aset penting bisnis lainnya, hardware, software, jaringan, dan sumber daya data perlu dilindungi oleh berbagai alat keamanan untuk memastikan kualitas mereka dan penggunaan mereka yang bermanfaat. Itu adalah nilai bisnis dari manajemen keamanan. Kemudian menganalisis Geisinger Health System dan DuPont. Geisinger Health System merespon peraturan pemerintah yang memberikan mandat mengenai keamanan data medis pasien dengan cara mengembangkan berbagai alat keamanan untuk melindungi sumber daya data semacam itu. Alat keamanan utama yang diimplementasikan adalah pemisah jaringan, pengendalian proses dari jaringan bisnis, serta instalasi perlengkapan firewall, pengendalian proses jaringan. Tujuan dari manajemen keamanan adalah untuk akurasi, integrasi, dan keamanan proses serta selanjutnya ada inskripsi. Password, pesan file, dan data lainnya dapat ditransmisikan dalam bentuk acak seperti dibentuk kembali oleh sistem komputer untuk para pemakai yang berhak saja. Kemudian firewall. Firewall sebuah jaringan dapat merupakan prosesor komunikasi, biasanya sebuah route atau server khusus bersama dengan software firewall. Kemudian pemonitoran email. Pemeriksaan acak tidak lagi cukup memadai. Harusnya mengarah pada pemonitoran sistematis, lalu lintas email perusahaan dengan menggunakan software yang memonitor isi, yang akan memindai kata-kata yang mengganggu atau yang dapat membahayakan keamanan perusahaan. Kemudian pertahanan dari virus. Banyak perusahaan yang membangun pertahanan melawan penyebaran virus dengan memusatkan distribusi serta pembaruan software antivirus sebagai tanggung jawab dari Departemen SI mereka. Perusahaan lainnya melakukan outsourcing untuk tanggung jawab perlindungan dari virus ke ISP atau perusahaan telekomunikasi atau manajemen keamanan. Selanjutnya,
alat keamanan lainnya. Alat keamanan lainnya itu yang pertama ada keamanan biometrik, yang kedua pengendalian kegagalan komputer, yang ketiga sistem toleransi kegagalan, yang keempat kode keamanan, yang kelima pembuatan cadangan file, yang keenam pemonitoran keamanan. Selanjutnya, yang terakhir mengaudit keamanan TI untuk mengkaji dan mengevaluasi apakah alat keamanan dan kebijakan manajemen yang memadai telah dikembangkan serta diimplementasikan. Hal ini biasanya meliputi verifikasi akurasi dan integritas software yang digunakan, serta input data dan output yang dihasilkan oleh berbagai aplikasi bisnis. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil presentasi kami. Jika masih banyak terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.